terkait penyebaran data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 junto pasal 45A Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa dengan demikian dakwaan ini jelas mengada-ngada dan membuktikan penuntut umum tidak teliti dan cermat dalam mendakwa kesalahan terdakwa, dan terkesan jaksa penuntut umum tidak peduli dengan nasib terdakwa. Jelas hal ini adalah merendahkan dan melecehkan di bawah pengadilan dan menganggap persidangan ini sebagai hal yang tidak serius karena mendakwa nasib terdakwa yang tidak bersalah dengan pasal yang tidak termasuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terkait unsur 20 ayat 1 junto pasal 45A Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa. Pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Rumusan pasal: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Uraian unsur setiap orang, bahwa definisi kata orang berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Bahwa arti unsur setiap orang meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona. Abdurrahman Yusuf atau terdakwa adalah orang perseorangan dan selaku Direktur Utama PT Kripto Prima Sejahtera yang juga merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian nomor 1 tanggal 6 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Ian Zainal Heru Fakti SHMKN. Bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif, yaitu orang perseorangan, warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di dalam dakwaan tidak dibedakan secara tajam apakah dakwaan ditujukan kepada terdakwa dalam kapasitas sebagai orang perorangan atau dalam kapasitas sebagai personifikasi dari badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, bahwa mengenai rasa dengan sengaja pada unsur tersebut di atas, maka harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 ITE, yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Bahwa terkait dengan frasa tanpa hak pada unsur tersebut di atas, maka harus dibuktikan si pelaku tidak mempunyai hak untuk menyebarkan berita yang ternyata adalah berita bohong dan menyesatkan. Bahwa dengan demikian untuk memenuhi unsur ini, selain si pelaku harus terbukti mempunyai kehendak untuk menyebarkan berita bohong yang menyesatkan orang lain, harus dibuktikan juga bahwa pelaku melakukannya dengan tanpa hak. 3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Bahwa unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan bersifat kumulatif yang ditandai dengan penggunaan kata dan dalam rumusan unsur tersebut.
Sehingga untuk memenuhi kualifikasi unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku tidak saja menyebarkan berita bohong, tetapi harus terbukti bahwa karena berita bohong yang disebarkan oleh pelaku tersebut mengakibatkan orang lain menjadi keliru atau mempunyai pandangan atas suatu hal. 4. Unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Bahwa unsur ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut dalam unsur sebelumnya harus mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam suatu transaksi elektronik. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dapat kami sampaikan yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa maksud dari menyebarkan berita bohong yaitu membagi-bagikan atau mengirimkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Sedangkan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen merupakan akibat dari berita bohong tersebut yang menyebabkan seseorang terbawa ke jalan yang salah atau timbul kekeliruan sehingga terjadi kerugian bagi penerima barang atau jasa. Bahwa arti transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Bahwa sebagaimana maksud pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bahwa informasi elektronik maupun dokumen elektronik adalah meliputi antara lain meliputi file-file dalam program komputer seperti tulisan, gambar, foto, spreadsheet, video, suara, dan lain-lain, e-kontrak, digital signature, dan email. Bahwa kalimat dan gambar video berdurasi yang diupload ke aplikasi WhatsApp merupakan dokumen atau informasi elektronik. Bahwa tidak benar terdakwa yang membuat dan mempublikasikan aplikasi sistem edisi cash melalui website www.edisicash.cash dengan profit per hari sebesar 0,5% atau 15% per bulan dan poin dipastikan laku terjual. Bahwa dalam aplikasi edisi cash untuk bergabung sebagai mitra dan untuk dapat bertransaksi di dalam aplikasi edisi cash ditentukan pembayaran sebesar 5 juta rupiah, di mana para mitra edisi cash akan mendapatkan voucher setelah di-approve atau diregistrasi, di mana member akan mendapat koin 200 koin yang berada di dalam edisi cash dengan rincian 4 juta rupiah sebagai pembayaran 200 koin, 300.000 rupiah sebagai cloud 1 bulan ke depan, dan 700.000 rupiah dikonversikan menjadi koin sebanyak 35 koin sebagai bonus referral bagi sponsor atau upline. Bahwa sebagaimana diketahui website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama atau homepage menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Bahwa terdapat beberapa fungsi website yang memiliki keunggulan dan kualitas yang berbeda sesuai dengan target pemasaran maupun bisnis. Berikut ini merupakan beberapa fungsi yang dikategorikan sebagai dengan tujuan bisnis. 1. Sarana informasi. Pertama, fungsi website adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh customer atau pelanggan Anda. Pada dasarnya website juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, pembelajaran, tutorial, tips dan trik, dan masih banyak lagi.
Contoh website sebagai sarana informasi adalah situs pencarian berita, website company profile, dan lainnya. Untuk jenis kontennya dapat berupa video, teks, dan gambar. 2. Sebagai blog. Apakah Anda pernah membaca atau membuka sebuah situs yang menampilkan halaman berisi artikel atau bahan bacaan? Jika pernah, maka itulah yang disebut dengan istilah blog. Orang yang membuat blog disebut dengan blogger. Jadi fungsi website yang kedua ini untuk membuat blog, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan traffic pengunjung serta mengoptimalkan blog yang sudah terpublikasi. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan brand perusahaan agar mendatangkan customer lebih banyak lagi. 3. Sarana transaksi jual beli toko online atau e-commerce. Dan fungsi terakhir sebagai media untuk menampung proses transaksi jual beli online atau sering disebut dengan e-commerce. Dengan menggunakan website e-commerce mampu untuk mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk, barang, atau jasa melalui website yang telah disediakan atau